Yo guys, welcome to Koko Review. Hari ini gue mau review mobil di bawah 100 jutaan yang cocok buat kalian jadiin taksi online. Nih mobilnya, Suzuki Carimon Wagon R tipe GL tahun 2019. LCGC dari Suzuki ini, pesaingnya Agya sama Ayla, punya tampang dan proporsi badan yang cukup unik ya. Kita bahas dulu dari bagian depan. Untuk area atasnya, di kap mesinnya udah dikasih aksesoris ini nih, air scoop, seperti merek-merek Fortuner tuh, Toyota Fortuner yang VN Turbo. Ini dikasih di sini nih, di Suzuki Wagon ini. Kemudian kita bahas untuk bagian lampunya. Dia lampu utamanya masih halogen multi reflektor. Untuk lampu sennya juga bohlam. Dan di sini dikasih aksen biru-biru. Aksen biru, tapi ini sebetulnya ini ada lampunya juga ya. Ini lampu senja, guys. Untuk turun ke bagian bawah, biarpun LCGC, dia juga udah dilengkapi sama fog lamp. Kemudian grill tengahnya membentang dari kiri ke kanan, model-model lurus ya, model basic lah ya. Bahannya juga bahan plastik hitam, doff. Tarikan-tarikan garis bumpernya juga cukup oke, nggak polos banget jadinya ya. Ada aksen manisnya gitu kalau dari tampang depan. Terus naik ke atas, dia kacanya agak lebar, tapi tilting degree-nya tuh nggak landai, agak naik gini guys. Karena bodinya, proporsi bodinya dia tinggi ke atas, kayak roti tawar kalau orang bilang ya. Lanjut ke bagian samping, ini tuh yang seperti tadi gue bilang ya, proporsinya agak unik. Jadi mungkin nggak selera semua orang nih, love or hate relationship lah kalau orang bilang. Ada yang suka, ada yang enggak. Proporsinya agak tinggi, kemudian dengan bodi samping yang nggak banyak pernak-perniknya. Dia garis bodinya lurus aja, nggak aneh-aneh gitu. Terus kacanya juga lebar-lebar, gede-gede. Door handle masih model cungkil. Spionnya juga masih manual retract. Jadi tinggal diiniin aja, ditekuk sendiri. Untuk lanjut ke bagian bawah, ini yang menarik nih. Kenapa gue bilang cocok buat jadi taksi online ya. Ground clearance-nya cuy. Ini tinggi banget. Jadi kalian nggak usah khawatir kalau jemput kemana-mana gitu. Khawatir, waduh ini gasruk nggak? Aman. Ya, nih lihat loh. Sejengkal lebih ground clearance ya, oke? Lanjut. Nah, yang menarik, mobil ini udah dipermanis sedikit ya. Velgnya, dia pakai velg punya saingannya nih. Velg Agya atau Ayla, dicolokin. Terus dicat warna putih. Dikasih pemanis-pemanis stiker dan dibalut sama ban dari Dunlop Enasafe. Ini berarti velgnya ring 14. Profil bannya 175/65. Tebel. Jadi ya udah, nggak usah khawatir lagi karena ban tebel. Udah gitu Enasafe. Jadi udah pasti cocok lah buat dijadiin taksi online. Lanjut lagi ya, tadi lupa dibahas ini nih. Di samping kita juga dikasih lampu sen. Biasanya kan udah pada di spion, tapi sekarang dikasih di sini pentul ya. Jadi modelnya model retro banget. Udah ada talang air, kemudian pilar B-nya sewarna body. Nah kalian kalau mau ciptain efek floating roof lebih rapi, ini nanti di stiker hitam nih, jadi lebih manis. Naik ke atas, dia udah dikasih roof rack buat bawa barang-barang juga. Jadi selain yang gue bilang cocok buat taksi online, kalian jadiin mobil keluarga udah juga cocok banget. Udah bisa naruh barang di sini dan ini kuat ya. Tuh, lihat gue tarik-tarik mobilnya goyang. Nah, untuk bagian samping juga masih ada yang menarik dibahas ya. Ini kalau menurut gue proporsinya jadi manis gitu ya, jadi cakep. Tapi nggak mengorbankan fungsionalitas. Nggak diceperin nih ya. Tuh jedanya masih 5 jari kesininya. Jadi selain ground clearance bawahnya tinggi, ini juga masih jauh. So walaupun full muatan nanti ini nggak bakal gasruk. Tapi kalian bisa lihat proporsi sampingnya tetap manis karena ini udah ada sentuhan velgnya putih. Terus diganti velg, dia jadi lebih rata fender nih velgnya. Terus untuk tutup tangki bensin juga udah dikasih variasi. Dan kaca filmnya ini kurang lebih 60% nih. Jadi dari luar mau ngeliat ke dalam nggak terlalu tembus banget. Yang depan oke lah, agak tembus. Tapi yang belakang udah lumayan gelap. Terakhir kita bahas eksterior dari bagian belakang ya. Dari atas kita udah dapet spoiler karena ini Wagon R. Terus ada ini, brake lamp juga, ini LED ya. Cuman sayangnya memang di kaca belakang belum ada defogger, belum ada wiper. Jadi ya sudah ala kadarnya. Cuman
kalian no komplain lah ya, karena kan mobil di bawah 100 juta, tahun muda pula. Kemudian turun ke bawah, ini ada logo Garuda, syaratnya LCGC ya. Turun lagi ke bawah, ini ada logo Suzuki Indomobil, sana ada logo dan tipe. Cuman ini dilengkapi sama kamera mundur, dan memang ini copot ya, belum dirapin guys. Ini mobil baru diterima soalnya. Nanti kalau kalian memang ada yang minat, pasti sebelum deal-dealan pasti dirapiin dulu. Mau dari bodinya, lecet-lecet ya dan lain-lain, sampai perintilan kayak gini pasti dirapin. Cuman yang jelas kalian tahu lah, kalian sudah mendapatkan kamera mundur dengan mobil atau dengan budget di bawah 100 jutaan. Untuk bumper belakang juga ini ya, nggak banyak lekukan aneh, jadi ya simple. Terus bawahnya juga udah ada aksesoris nih, lampu-lampu LED putih. Dan ya, oh lampunya full bohlam ya, lampu sen bohlam biasa, lampu malam, lampu mundur, lampu rem juga, sampai ke lampu mundurnya masih bohlam. Tadi eksterior udah kita bahas, sekarang kita masuk ke interior ya. Dan ini door handle-nya beda sebelah. Sebelah sana ada lapisan chrome, ini nggak ada. Jadi kalau kalian ngambil nanti tinggal diberesin aja. Mau yang pilih yang hitam apa yang chrome nanti bisa diberesin, oke? Untuk interiornya, kita bahas mulai dari door trim ya. Door trimnya berwarna full black, hitam. Sini ada door pocketnya sedikit. Buat naro-naro dokumen bisa lah ya. Tapi kalau buat naro minum nggak bisa. Menariknya, mobil ini juga udah power window. Depan, di kiri kanan sudah. Dan di sisi supir sudah auto down. Cuman up-nya ini nggak auto, dia auto down aja. Sini ada door handle, plastik. Ini juga sama, ini ada aksennya. Kemudian ini ada window lock nih, jadi bisa buat ngunci power window ya. Untuk kursinya juga menarik banget, udah dilapis sama kulit. Ya walaupun kulit sintetis ya, cuman oke lah daripada kain. Kalau kalian jadiin mobil taksi online kan penting banget nih. Kalau masih kain nanti kalau kotor susah dibersihin ya, sedangkan kalau kulit udah gampang. Warnanya juga nggak norak, warna beige. Kemudian yang lebih menarik lagi, ini bukan sarung, melainkan ini kulitnya dijahit paten cuy. Jadi ya empuk. Kemudian modelnya juga rapi gitu ya, nggak kewer-kewer. Untuk pengaturan joknya dia baru ada reclining aja, belum ada height adjuster, sama ini maju mundur. Di bagian sini ada kisi AC. Ini ada tempat penyimpanan buat naruh uang cash nih sama kartu-kartu. Tuas lampu sen. Lampu utamanya ini manual. Sebelah kiri ada tuas wiper. Dan yang menariknya juga, dia ada mode intermittent loh wipernya. Dan ada mode sekali swipe gini, miss. Ini di kompetitornya nggak ada nih. Untuk setir full ini ya, full karet, belum dilapis kulit. Tapi udah ada SRS airbag, kemudian ada aksen silver di sini. Klaksonnya kita tes ya. Wih, udah diganti juga cuy. Klaksonnya ganteng loh. Untuk speedometer masih full analog. Sini ada phone holder. Di sini ada tempat penyimpanan juga nih buat kalian taruh-taruh struk tol mungkin dan lain-lain. Kemudian di tengah head unitnya sudah diganti pakai head unit touchscreen, dan sepertinya ini ada Bluetooth juga dan USB. Bagian bawahnya ada pengaturan AC, fan speed sama temperatur. Tengah ada tombol hazard. Di sini ada tempat penyimpanan lagi nih. Wih, ada remote cuy. Head unitnya dikasih remote, dan ini tempat penyimpanannya cukup dalam ya. Buat naruh handphone kayaknya bisa deh ini. Di bawah sini kita dikasih, nah ini gue kurang tahu nih, ini apa ya. Nanti kayaknya seperti pengaturan volume ini. Pengaturan volume. Posisi mengemudinya gue tingginya 165, dan menurut gue ini lebih ke arah commanding, ke arah ya nyaman aja lah buat sehari-hari. Untuk pengaturan setir belum ada tilt teleskopik, jadi setirnya fix position. Dan yang menariknya lagi guys, mobil ini selain jok kulit, manual cuy transmisinya. Jadi less trouble, peace of mind-nya dapet, irit bahan bakarnya juga dapet. Di bagian tengah kita dikasih 2 buah cup holder, sama ada tempat buat taruh recehan juga di bawah sini. Oh, enggak. Di sini buat taruh barang apapun deh ya, USB gitu-gitu bisa. Dikasih tempat recehan khusus di sini. Di sini ada tempat recehan yang bikin rapi pasti. Untuk
Rem tangan masih model tarik. Tapi ya itulah. Manual, rem tangan bukan elektrik. Jadi udah less electrical berarti less problem. Mobil itu kalau buat dipakai kerja, terus mobil itu cuman buat take you to from point A to point B, ya mobil-mobil basic inilah yang cocok. Bagian atas sun visor belum ada kaca, tapi ada selipan nih buat nyelipin kartu. Terus lampu kabin sudah diganti LED. Dan ada mode door juga, jadi kalau pintu kebuka dia auto nyala, pintu ketutup dia auto mati. Lah, spion tengahnya udah diganti pakai spion lebar yang agak cembung, jadi ini kelihatan dari sisi kiri kanan tuh sampai ujung-ujung kelihatan. Dan ada lagi guys yang lebih menarik lagi. Apa? Nih, udah disertai dashcam. Dan dashcamnya 2 kamera ya. Ada kamera depan dan ada kamera kabin. Lanjut bahas bagian belakang, kursi penumpang. Ini bukaan pintunya lebar banget ya, hampir 90 derajat. Untuk door trim sih sama, full black, bahan plastik. Yang membedakan di depan kiri kanan kita dikasih power window, kalau di belakang kita dikasih window by power. Tapi nggak terlalu ini sih, ya kalau naik sih lumayan lah ya, butuh sedikit power. Nah, joknya juga nggak kalah nih, belakang juga udah kulit, dilapis kulit. Ini depan nih posisi duduk gua tingginya 165-an lah ya. Sekarang masih ada sekitar sejengkal legroomnya. Dan karena nih proporsi mobilnya itu agak tinggi, jadi headroomnya lega. Ini buat mungkin sampai TB yang 185 juga masih bisa lah ya. Cuman sayangnya memang di bagian belakang headrestnya fix, bukan yang adjustable ya. Jadi ini agak bahaya nih kalau amit-amit terjadi sesuatu ya. Terus untuk seat belt, di belakang juga udah dikasih seat belt nih. Sampai ke tengah juga ada ya. Jadi seat beltnya tuh 3 titik. Overall oke sih duduk di belakang. Ini ada door grab gini, grab handle. Ini ada sarung jok. Dan di tengah sana kita dikasih cup holder 1 piece aja. Pintu nggak ada cup holder sama sekali. Ya overall kalau buat seperti judul buat taksi online, no complaint sih harusnya ya. Karena ya udah orang cuman dianterin dari titik A ke B dengan overall seperti ini sih menurut gua udah cukup nyaman dan oke. Terus untuk bagasi dia nggak ada tombol di pintunya ya. Jadi kita kalau mau buka nih harus dari depan. Nah, bagasi juga udah lebih dari cukup buat pemakaian dalam kota. Ini kalau kalian dapat orderan mungkin ke bandara gitu ya, ukuran koper cabin sih 3 koper sepertinya muat ya. Atau kalau mau lebih lega 2 koper. Kalau koper yang gede 1 koper aja sih. Dan di bawah sini kita dikasih ban serep. Ban serep ukuran ring 13. Modelnya kaleng. Bisa ada dongkrak. Dan perintilan lainnya. Sebelum kita masuk ke sesi test drive, gue mau bahas dari sisi penumpang depan kiri. Untuk door trim ya jelas sama lah ya, seperti sebelah sana. Jok juga sama, udah full kulit. Dan ini jahit paten ya, bukan sarung. Posisi duduk juga lumayan lega, kaki, legroom. Sun visor nggak ada kaca. Terus ada glove box di sini, tapi belum soft opening ya. Jadi harap berhati-hati kalau penumpang duduk di depan nih. Kalau mau buka ya ditahan, kalau enggak tuh ngegabruk dia. Dalamnya cukup lega, muat buku-buku manual sama kalau kalian mau taruh-taruh kabel casan juga bisa. Cuman nggak dilapis sama bludru, jadi kalau naruh barang-barang yang koin gitu-gitu pasti bunyi klotak-klotak di sini. Kisi-kisi AC beda ya. Tengahnya model garis, ini model bulat, bisa diputer. Kalau tengah cuma bisa kiri kanan atas bawah. Kalau ini lebih fleksibel. Penumpang depan kiri juga bisa menikmati fasilitas ini ya. Barangkali kalian suami istri, istrinya suka pakai jepitan rambut atau jarum pentul tuh, mungkin yang pakai hijab suka pakai jarum pentul kan bisa taruh sini, bisa taruh bolpen, alat tulis dan lain-lain. Saatnya kita test drive guys. Menarik banget nih. Udah lama nggak bawa mobil manual ya. Selain transmisinya yang manual, hal menarik lainnya di mobil ini,
Kilometernya cuy, baru 20.333. Oke, saatnya gue ajak jalan-jalan dulu. Kita review mobil yang cocok buat jadi taksi online nih. Manual, bensin irit, less trouble, setir enteng, udah power steering juga. Jadi buat manuver dalam kota sih menurut gue udah lebih dari cukup lah ini mobil ya. Kemudian ini kita lewatin jalanan paving block. Dan satu hal yang gue notice, kaki-kakinya masih kenceng semua nih. Nggak ada bunyi gelodakan, geluduk-geluduk. Suspensi masih empuk. Ban juga tadi masih terbilang ban baru. Jadi berasalah karet barunya gitu ya. Berasa empuknya. Dan karena ini kilometer masih 20 ribuan. Jadi interior juga nggak banyak cacatnya ibaratnya. Sekarang kita masuk ke jalanan aspal. Kita tes. Di depan ada speed trap nih. Apakah ada bunyi? Tuh ya. Kaki-kaki masih pada kenceng. Sen elektrikal nyala. Menurut gua cukup oke ya. Cuman memang peredaman rolling resistance-nya berasa. Suara dari aspalnya juga. Cuman bantingan masih empuk dan nggak ada bunyi gelodakan. Respon transmisi, respon gas juga masih oke, masih halus ya. Dan di speedometer ternyata ada ini loh, ada shift indikatornya. Jadi kalau pada saat kita udah mesti ganti gigi, mesinnya udah minta ganti gigi, naik gigi gitu, itu ada shift indikatornya, nanti menyala. Overall masih oke sih buat dalam kota nih. Respon mesin masih halus. Nah kita lewatin paving block yang agak parah nih sekarang, banyak goncangannya. Nggak ada suara. Dari kaki-kaki masih aman guys. Tuh, nggak ada bunyi gelodakan ya. Berasa lah kaki-kakinya masih pada kenceng. Ya nanti kalau kalian memang minat, kalian bisa langsung test drive sendiri untuk membuktikan gue bohong apa enggak, melebih-lebihkan apa enggak ya. Tapi yang jelas, kalau bunyi pasti gue bilang bunyi. Kalau enggak pasti gue bilang enggak. Dan ini rasa-rasanya KM-nya asli nih 20 ribuan. Karena kakinya masih berasa kenceng. Tuh. Masih enak. Ini depan ada speed trap, kita coba terabas. Tuh, masih empuk. Dan respon mesinnya juga di dalam kota ternyata asik loh, manualnya. Halus. Kopling juga nggak mental, empuk koplingnya. Ada shift indicator, ada gigi sampai 5, 5 speed. Dan ya, overall sih untuk pemakaian dalam kota, warawiri, jadiin taksi online juga bisa, atau mungkin buat jadiin mobil nganter anak sekolah, terus nganterin bini ke pasar, ya kan? Udah cukup oke lah. Untuk konsumsi BBM, mobil ini harusnya irit karena transmisi manual ya. Dan di sini sih MID nggak ada informasi sama sekali nih. Cuman tebakan gue sih kayaknya 1:15 masih dapet ya dalam kota. Oh ya, AC juga dingin loh. Ini fan speednya 1, tapi memang indikator lagi. Temperatur termostatnya udah yang full, teman AC-nya dingin, sejuk. Ada gigitannya gitu dinginnya. Oke lah, peredaman ya so-so lah, layak kayak LCGC ya. Hal lain yang gue notice juga di mobil ini, kacanya yang lebar-lebar ya, gede-gede. Jadi kita punya visibilitas pas nyetir nih di dalam kabin enak. Berasanya lega luas. Ditambah lagi di kaca depan sini nih, dikasih ini, kaca kecil. Jadi mengurangi blind spot. Meminimalisir blind spot. Wih, enak sih. Jujur surprise sih gue. Karena gue bukan seseorang yang melihat Karimun sebagai mobil yang menarik ya, jujur ya. Tapi kan personal preference. Cuman setelah bawa nyetir gini gue, impress loh. Kayak, ternyata enak juga nih mobilnya ternyata ya untuk dalam kota. Bahkan kalau boleh gue bilang masih lebih enak daripada Agya nih. Posisi duduknya, kemudian setirnya masih berasa lebih enteng gitu ya. Kalau Agya entah kenapa Agya gue tuh yang di rumah berasa berat setirnya. Kita ganti POV ya, POV driving Suzuki Karimun Wagon R manual. Nih, ini sekarang lewatin paving block
sengaja gue lewatin. Dan sekali lagi, yang bisa gue rasain mobil ini kaki-kakinya masih oke banget, masih kenceng. Tuh, nggak ada bunyi gelodakan. Terus udah ada phone holder, udah ada tempat buat naruh barang, ada dashcam. Jadi menurut gue udah cocok banget lah dipakai buat harian warawiri di dalam kota, apalagi buat para rekan nih yang lagi cari mobil sendiri buat dijadiin taksi online ya. Respon mesinnya juga masih oke. Manualnya, koplingnya masih enak, empuk. Giginya juga dimasukinnya nggak susah ya, nggak nyangkut-nyangkut. Tuh, enak. Oke, kita tes ya, kita tarik. Wow, tenaganya oke lah. Tuh, kelihatan nggak ada shift indicator tuh. Enak loh. Jujur gue surprise banget sih sama mobil ini. Udah ada fitur menarik juga di mobil ini ya. Keyless entry-nya udah ada. Central lock juga. Kemudian kalau kita nyalain, dia auto lock nih. Kalau masuk gigi 1. Gue praktekin ya. Gitu masuk. Dan kita ini. Tuh. Jadi keyless entry udah ada, auto lock udah ada. Lupa dari tadi ya, kita bahas mesin dulu nih. Buat kalian yang mau jadiin taksi online jadi tahu seberapa irit. Oke, mesinnya layoutnya seperti ini. Mesin simple ya, namanya juga LCGC. Dia 1000 cc 3 silinder, jadi sudah pasti irit. Karena transmisinya juga manual. Mungkin pengalaman gue pakai manual dengan mesin segini bisa dapat sekitar 1:15 dalam kota. Kemudian BBM juga Pertalite juga pasti kuat dan ada barcode-nya juga pasti. Menurut gue udah apa ya? Semua udah masuk lah, all in di kriteria driver online, taksi online ini udah all in lah. Jadi gimana guys? Tahun 2019, KM 20 ribuan. Pajak nyala loh sampai bulan 7 tahun depan coy. Bukan bulan 7 tahun ini ya. Tahun depan, 17 bulan 7 2026. Kemudian pajak tahunannya di kisaran 2,6 jutaan. Dapat mobil kayak gini di harga 99 juta. Bisa kalian jadiin taksi online, warawiri dalam kota. Nothing tulus lah ya kalau menurut gua. Interiornya juga kursinya udah dibalut kulit. Jadi kotor, kalau ada kotor pasti lebih gampang dibersihin ya. Kemudian kilometer masih rendah, AC-nya masih dingin. Ya udah itu aja. Sampai di sini dulu video reviewnya ya. Buat kalian yang berminat, mobil ini juga bisa dikredit. Nanti detailnya segala macam gua taruh di kolom deskripsi, jadi kalian bisa baca secara pelan-pelan ya. Dan buat kalian yang mungkin alah lu mah karena dagang loh lebih-lebihin segala macam, AC dingin lah, apa kaki-kaki empuk lah dan lain-lain ya. Test drive welcome. Kalau kalian penasaran langsung datang aja, buktiin sendiri. Jadi gue biarpun jualan, kalau bunyi pasti gue bilang bunyi, ada yang kurang pasti gue bilang kurang. Seperti tadi ya, gue bilang kamera belakang ngondoy, belum dirapiin. Terus body-body masih ada yang lecet-lecet. Kaca juga masih ada bercak-bercak air, jamur. Tapi tenang aja, nanti kalau kalian memang deal, kita memang jadi, pasti diberesin dulu semua. Pokoknya terima beres. Jadi ya sudah. Kalau gitu sampai di sini dulu sesi Koko review mobil yang cocok buat dijadiin taksi online. Di bawah 100 juta dapat mobil ini, oke? Buat kalian yang minat jangan lupa cek kolom deskripsi. Buat yang sudah nonton, terima kasih banyak. Dan kalau kalian punya ide mobil apa lagi nih yang perlu gue review, mau ngeliat mobil apa lagi, silahkan sharing di kolom komentar. Jangan lupa mampir ke sosial media gue di Koko Driver 92, TikTok koko.driver. Thank you for watching semuanya. See you in the next video. Bye!